Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang Bapak sayangi. Ketemu lagi dengan Pak Hendri di mata pelajaran biologi. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui video YouTube di kanal resmi SMK Mitra Karya Mandiri. Nah, untuk pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan mengenai persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk pertemuan Bapak pada pagi hari ini, Bapak akan melanjutkan pertemuan selanjutnya atau pertemuan sebelumnya mengenai persebaran masih sama. Untuk persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia itu nanti kemarin kan kita akan membahas dua, yaitu persebaran tumbuhannya, yaitu flora. Kemudian yang kedua adalah persebaran hewan atau fauna. Nah, kemarin untuk persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah hutan hujan tropis, kemudian yang kedua hutan musim, yang ketiga hutan sabana, dan yang keempat adalah stepa. Nah, di sini Bapak dalam PowerPoint Bapak tuliskan ciri-cirinya dan karakteristik untuk keanekaragaman atau tipe-tipe keragaman flora di Indonesia. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, untuk hutan hujan ini itu banyak kita jumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia, khususnya pulau-pulau besar, contohnya Kalimantan, Sumatera, Jawa, Papua, dan Sulawesi. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik yang kalian harus pahami terkait dengan hutan hujan tropis. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah tingkat curah hujannya tinggi. Kemudian kelembapan udaranya juga tinggi. Jadi kandungan udara yang ada di hutan hujan tropis itu tinggi. Kenapa? Karena di hutan hujan tropis memiliki curah hujan juga tinggi. Kemudian jenis tanaman yang ada di hutan ini sangat beraneka ragam atau heterogen. Kemudian jenis pohon-pohonnya juga bervariasi. Ada yang berukuran kecil, berukuran sedang, ataupun berukuran besar atau tinggi. Nah, kemudian ada beberapa tumbuhan yang khas ataupun yang bisa kita temukan hanya di hutan hujan tropis. Contohnya ada anggrek, kemudian ada liana atau rotan, ataupun bisa ditambahkan ada kantong semar. Nah, itu adalah tipe hutan hujan tropis. Kita lanjut tipe yang kedua, yaitu hutan musim atau musiman. Kenapa disebut hutan musim? Karena hutan ini itu adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan saja atau homogen. Kemudian ciri-ciri spesifiknya yang lain adalah jika pada saat musim kemarau, hutan ini akan menggugurkan daunnya. Nah, jadi seolah-olah mati. Tetapi kalau sudah musim penghujan, maka daun-daunnya akan tumbuh kembali. Nah, itu yang disebut dengan hutan musim. Nah, untuk hutan musim biasanya banyak dijumpai di Pulau Jawa. Contohnya ada hutan jati, hutan cemara, ada hutan kapuk atau randuk, dan sebagainya. Nah, itu contoh hutan musim. Nah, kita lanjut lagi, masuk ke sabana. Yang ketiga ya, ini ya. Nah, sabana pengertiannya adalah padang rumput yang diisi oleh rerumputan serta pohon-pohon yang berjenis pendek. Nah, artinya jadi suatu daratan yang diisi oleh rerumputan tetapi masih ada beberapa pohon dengan jarak tertentu. Nah, jadi tidak semuanya rumput saja tetapi diselingi oleh pohon-pohon yang ukurannya atau jenisnya pendek. Nah, biasanya untuk sabana bisa ditemukan di wilayah Aceh dan Madura.
Nah, ataupun bisa di Kepulauan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang terakhir ada stepa. Nah, untuk stepa ini sama-sama seperti sabana, yaitu padang rumput. Nah, tetapi kalau stepa itu adalah padang rumput yang sangat luas dan biasanya sangat kering. Kenapa? Karena di stepa curah hujannya sangat rendah. Nah, bedanya kalau pada sabana tadi masih ada pohon-pohon berukuran pendek. Jadi ada pohon-pohonnya. Tetapi kalau stepa itu semua daratannya adalah padang rumput yang kering. Nah, untuk stepa bisa kita temukan di Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, contohnya Pulau Sumba, Pulau Flores, dan sebagainya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki Oke, untuk pendalaman materi anak-anak, biar lebih paham, di sini Bapak ada kuis. Ada 4 gambar A, B, C, D. Nah, 4 gambar tersebut itu mewakili 4 tipe persebaran tumbuhan di Indonesia. Oke, silakan kalian bisa menjawab masing-masing gambar. Gambar A termasuk tipe apa, gambar B tipe apa, gambar C tipe apa, dan gambar D tipe apa. Bisa kalian jawab di kolom komentar YouTube. Tinggal kasih nama, kelas, dan jawabannya. Oke. Kita lanjut ke keanekaragaman fauna di Indonesia. Untuk persebaran hewan di Indonesia, itu kita dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan pembagian garis Wallace dan Weber. Nah, ada bagian oriental, yaitu di daerah barat Indonesia, kemudian daerah peralihan, yaitu di tengah-tengah, kemudian di bagian Australia atau tipe Australia, itu di Indonesia bagian timur. Nah, untuk memahami lebih jelas, mari kita bahas dulu bersama-sama keanekaragaman hewan atau persebaran hewan di Indonesia. Yang pertama adalah wilayah oriental atau disebut juga Asiatis. Wilayah ini meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jenis-jenis hewan yang ada di wilayah oriental itu biasanya antara lain adalah ukurannya besar, kemudian termasuk jenis hewan primata atau hewan menyusui. Kemudian untuk jenis burung-burungnya biasanya didominasi oleh burung-burung yang memiliki bulu yang tidak menarik warnanya. Nah, biasanya contohnya ada Raja Wali, elang, gagak, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk contoh hewannya, di sini Bapak mencontohkan untuk hewan-hewan ukurannya besar dan primata, contohnya adalah gajah, harimau, badak bercula 1, beruang madu, orang utan, gajah, dan rusa. Sedangkan burungnya contohnya adalah burung jalak Bali, burung rangkong, murai, elang, kemudian elang Jawa, dan elang putih. Nah, itu adalah hewan yang ada di wilayah oriental atau Asiatis. Kemudian kita masuk ke tipe Australia, yaitu tipe hewan bagian timur Indonesia. Nah, untuk tipe Australia ini bisa kita temukan di daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Karakteristiknya berbeda dengan yang ada di barat tadi, di oriental. Kalau di oriental ukurannya besar-besar, tetapi kalau di Australia ukurannya kecil. Kemudian banyak dijumpai mamalia yang memiliki kantong atau jenis marsupila. Kemudian untuk jenis burungnya itu memiliki burung yang
memiliki warna burung yang sangat menarik atau mencolok. Kemudian suaranya juga bagus. Itu biasanya burung-burung yang bisa kita temukan di wilayah Australia. Nah, di sini contoh hewannya adalah kanguru, wallaby, kuskus, dan oposum. Kemudian untuk burung, contohnya ada cendrawasih, ada kasuari, dan kakak tua raja. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang ada di wilayah Australia. Nah, kemudian yang ketiga adalah wilayah peralihan. Jadi wilayah peralihan adalah wilayah yang dibatasi antara tipe oriental dan tipe Australian, berada di tengah-tengah. Nah, untuk hewan tipe peralihan ini berarti merupakan hewan kombinasi antara sifat-sifat oriental dan sifat-sifat Australia. Nah, untuk tipe ini biasanya kita temui di Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Contoh hewannya di sini ada komodo, ada anoa, babi rusa, dan burung maleo. Nah, itu adalah persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Ada 3 tipe, diingat-ingat. Tipe oriental atau asiatis, kemudian yang kedua tipe Australian, dan yang terakhir adalah tipe peralihan. Oke, untuk memperdalam materi atau pendalaman materi, di sini Bapak juga ada kuis lagi. Silakan kalian jawab. Ada 3 gambar jenis hewan A, B, dan C. Kira-kira masing-masing gambar itu termasuk tipe mana? Yang A itu hewan tipe mana, yang B itu tipe apa, dan yang C tipe apa? Oke, silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keterkaitan ekosistem dengan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke materi, kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai pengertian ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara faktor biotik, yaitu faktor hidup, dan faktor abiotik, faktor mati atau benda mati. Nah, dalam suatu lingkungan ataupun ekosistem pasti terjadi suatu interaksi atau hubungan timbal balik antara faktor biotik dan faktor abiotiknya. Nah, bagaimana keterkaitan ekosistem dengan keanekaragaman hayati? Nah, untuk itu bisa kita contohkan bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Nah, di sini Bapak jelaskan nanti ada 5. Yang pertama kita bahas dulu ada bentuk interaksi yang disebut netral. Artinya apa? Jika makhluk hidup berinteraksi dalam lingkungan tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu halaman rumah ada ayam dan kucing. Kedua hewan ini saling berinteraksi di lingkungan tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Kira-kira kenapa alasannya? Nah, bisa kita simpulkan karena jenis makanannya berbeda. Kucing merupakan hewan karnivora, sedangkan ayam merupakan omnivora. Jadi makanannya berbeda-beda jenisnya, sehingga dalam suatu lingkungan ketika mereka bertemu, maka tidak akan saling mengganggu. Itu yang disebut dengan netral. Kemudian bentuk interaksi yang kedua ada predasi. Nah, predasi yaitu interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Nah, misalkan dalam ekosistem hutan ada harimau dan rusa. Yang bertindak sebagai mangsa adalah rusa, sedangkan pemangsa berarti harimau. Itu yang disebut interaksi predasi. Kemudian ada yang disebut antibiosis, yaitu interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu nantinya akan menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain karena menghasilkan suatu zat atau senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan. Nah, itu yang disebut antibiosis. Contohnya adalah jamur penisilin. Nah, kalau kita lihat ada suatu tempat yang ditumbuhi jamur penisilin, biasanya di daerah tumbuhnya jamur tersebut tidak ada organisme atau makhluk hidup
yang hidup. Misalkan tumbuh-tumbuhan rumput di sekitar jamur tersebut akan mati. Kemudian yang keempat, ada bentuk interaksi kompetisi. Nah, artinya adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan suatu hal yang sama. Misalkan dalam hal ini kita contohkan adalah memperebutkan suatu makanan. Dalam suatu ekosistem padang rumput, misalkan ada gajah, ada kerbau, ada kambing. Nah, ketiga hewan ini merupakan merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Jadi ketiga hewan ini sama-sama saling berkompetisi atau saling bersaing untuk mendapatkan rumput. Itu yang disebut dengan kompetisi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan simbiosis, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies dan saling berhubungan. Sebagai contoh kan kita bagi menjadi 3 jenis. Simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Nah, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ketika SMP. Nah, untuk pengertiannya sendiri-sendiri, pasti kalian udah paham ya. Untuk simbiosis parasitisme berarti artinya hubungan antara dua makhluk hidup yang saling merugikan. Nah, artinya yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Itu yang disebut parasitisme. Nah, kemudian simbiosis komensialisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berhubungan atau saling berinteraksi tetapi tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Itu yang komensialisme. Sedangkan simbiosis mutualisme itu berarti ada dua organisme yang saling berhubungan atau saling berinteraksi di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang satu itu tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Berarti yang satu untung, yang satu netral. Jadi seperti itu untuk belajarnya. Untuk mudahnya berarti parasitisme berarti yang satu untung, yang satu rugi. Sedangkan komensialisme berarti netral. Yang satu untung, yang satu komensialisme berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian yang mutualisme berarti yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Jadi seperti itu untuk penjelasan simbiosis. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak kasih soal. Nah, ini adalah contoh simbiosis parasitisme di mana organisme yang satu merugikan organisme yang lain. Contohnya di situ adalah nyamuk yang menggigit manusia. Kemudian di sini ada tumbuhan benalu. Kemudian ada tumbuhan apa itu yang kuning? Mie biasanya. Kalau enggak biasanya tali kuning. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh lainnya, bisa kalian cari di internet. Kemudian di sini ada contoh simbiosis komensialisme, di mana yang satu untung, yang satu netral atau tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ketika hiu berenang, itu biasanya di sampingnya akan berenang ikan-ikan remora yang akan memakan sisa-sisa remah-remah dari makanan si hiu. Kemudian yang kedua contohnya adalah ikan badut yang hidup di karang. Kemudian yang ketiga adalah bunga anggrek yang menempel pada pohon inang. Itu adalah simbiosis komensialisme. Kalian juga bisa mencontohkan yang lain, bisa cari di internet. Kemudian yang terakhir adalah simbiosis mutualisme. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga, burung gagak dengan burung jalak dengan kerbau, kemudian semut
Nah, di sini adalah simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan antara kedua organisme. Misalkan Bapak contohkan adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga tersebut, yaitu nektar. Kemudian bunga juga diuntungkan oleh datangnya kupu-kupu, yaitu membantu penyerbukan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rantai makanan. Nah, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu itu disebut dengan rantai makanan. Nah, dalam suatu rantai makanan, tiap tingkat dalam suatu ekosistem itu nanti disebut dengan tingkat trofik. Nah, sebagai contoh di sini Bapak berikan contoh rantai makanan di mana urutannya adalah produsen, misalkan padi, kemudian dimakan tikus, kemudian dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang akan mati. Nah, urutan ini disebut rantai makanan. Nah, yang bertindak sebagai tingkat trofik pertama itu adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan merupakan organisme produsen, bisa melakukan fotosintesis atau membuat makanan sendiri. Kemudian yang kedua, tingkat trofik kedua adalah konsumen pertama atau konsumen primer. Nah, untuk tingkat trofik kedua biasanya diisi oleh hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Di sini contohnya adalah tikus. Mungkin bisa kita contohkan yang lain, mungkin kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Kemudian tingkat trofik ketiga di dalam contoh berarti ditempati oleh konsumen sekunder atau konsumen kedua. Di sini berarti adalah ular. Kemudian dan seterusnya. Berarti di sini masih ada tingkat trofik keempat yang ditempati oleh konsumen tersier atau konsumen ketiga, yaitu elang. Nah, di sini elang juga bertindak sebagai konsumen puncak, yaitu konsumen paling tertinggi. Nah, di sini ketika konsumen tertinggi mati, maka akan membusuk. Nah, proses pembusukan ini dalam rantai makanan nanti akan dilakukan oleh dekomposer. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Itu adalah organisme yang berperan sebagai dekomposer. Itu disebut rantai makanan. Nah, untuk rantai makanan, kalian juga bisa mencontohkan berbagai contoh rantai makanan sesuai dengan ekosistem tertentu. Misalkan ekosistem sungai, rantai makanannya seperti apa? Ekosistem hutan, kemudian ekosistem laut, contoh rantai makanannya seperti apa? Kalian bisa mencontohkan dan tulis di buku catatan. Kemudian kita masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi tadi kalau rantai makanan itu berurutan. Jadi cuma satu urutan. Tetapi kalau jaring-jaring makanan itu berarti kumpulan dari rantai makanan, kemudian saling berhubungan. Nah, di sini contohnya Bapak contohkan ada suatu rumput ataupun pohon. Nah, rumput dan pohon itu merupakan produsen atau tingkat trofik pertama. Nah, kemudian rumput ataupun pohon dimakan oleh ulat, ada belalang ataupun ada tikus. Nah, ketiga hewan ini disebut konsumen tingkat pertama. Nah, kemudian di sini ada ulat. Misalkan ulat dimakan oleh ayam. Kemudian belalang juga dimakan oleh ayam. Nah, di sini ayam bertindak sebagai konsumen kedua. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ayam di sini dalam rantai jaring-jaring makanan itu dimakan oleh elang ataupun bisa juga dimakan oleh ular. Nah, maka elang dan ular bisa kita simpulkan merupakan konsumen ketiga.
atau konsumen puncak. Nah, jadi seperti itu urutannya. Jadi dalam suatu jaring-jaring makanan kita bisa memisah-misah menjadi beberapa macam rantai makanan. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada piramida makanan. Merupakan sebuah gambaran yang menampilkan informasi mengenai pengelompokan ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan juga jumlah biomasa. Intinya hampir sama seperti rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Tetapi untuk piramida makanan berarti urutannya disusun berdasarkan bentuk piramida, di mana untuk ketentuannya bagian paling bawah itu nanti ditempati oleh produsen atau tingkat trofik pertama. Kemudian dilanjut semakin ke atas sampai tingkat trofik puncak. Di sini Bapak contohkan untuk piramida makanan, bagian paling bawah atau paling dasar itu diisi oleh rumput-rumputan, yaitu sebagai produsen. Kenapa? Karena jumlahnya paling banyak dalam suatu ekosistem. Kemudian di atasnya ada zebra. Nah, kemudian paling atas itu atau konsumen puncak atau tingkat trofik ketiga berarti singa. Jadi semakin ke atas itu semakin mengerucut. Jadi jumlahnya semakin kecil. Kenapa? Tujuannya agar ekosistem dalam suatu lingkungan akan tetap seimbang. Oke. Sebagai contoh, di sini rumputnya banyak, kemudian zebranya juga sedikit, kemudian singanya juga semakin sedikit. Jadi perbandingannya mengerucut agar dalam suatu ekosistem terjadi keseimbangan antara proses makan dan dimakan. Nah, misalkan kalau dalam suatu ekosistem rumputnya sangat sedikit, sedangkan jumlah zebranya sangat banyak, maka tidak akan seimbang antara jumlah makanan dengan jumlah hewan, sehingga nanti akan mengganggu pola keseimbangan ekosistem. Itu yang disebut dengan piramida makanan. Oke, itu adalah pembahasan mengenai mata pelajaran biologi. Dari tadi Bapak menjelaskan mengenai persebaran keanekaragaman hayati ditambah dengan hubungan antara ekosistem dengan keanekaragaman hayati. Nah, untuk bab pertama kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya maka kita akan lanjut ke bab kedua. Oleh karena itu untuk pembelajaran pada hari ini Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.